Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom, puji nama Tuhan. Selamat kita bertemu kembali di dalam ibadah online GPT Maranatha Kerambe. Saya percaya setiap kita jemaat Tuhan dimanapun berada, Tuhan selalu menyertai kita dan semua saat pagi hari ini. Saya percaya Tuhan berikan kesehatan. Amin, puji nama Tuhan. Mari sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, saya mau undang Bapak Ibu yang ada di rumah, kita mau bersama-sama, kita mau duduk di dalam doa. Haleluya Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa buat kasih setiamu ya Tuhan di dalam setiap hidup kami ya Bapa. Buat nafas ya Tuhan yang masih Engkau berikan buat kami hingga saat hari ini ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus, Engkau sungguh mengasihi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dimanapun kami berada Tuhan, baik yang di rumah Tuhan, yang Tuhan Yesus melakukan ibadah online saat hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya ya Tuhan, Engkau hadir di dalam setiap kami ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus, Engkau urapi setiap kami, Engkau pimpin setiap kami ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau mengurapi setiap hati kami ya Bapa. Engkau memenuhi setiap hati kami yang rindu akan Engkau ya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Engkau baik Tuhan. Engkau baik ya Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku.
Tuhan, mari kita bersorak-sorai di hadapan Tuhan Yesus. Kita bersama-sama kita naikkan pujian kita, bersyukurlah. Mari Bapak Ibu yang di rumah, bersama-sama kita memuji nama Tuhan dengan segenap hati kita. Untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan, kita buka hati kita biar kiranya Roh Kudus bekerja dalam setiap hati kita. Haleluya Yesus, Engkaulah kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Kami perlu Engkau ya Yesus. Engkaulah kekuatan
Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kita sudah menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Semoga puji-pujian ini menjadi pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Karena di saat-saat situasi, kondisi yang semakin sulit ini, maka kita membutuhkan yang namanya firman Tuhan. Karena dari firman Tuhan itu kita akan mendapatkan satu kekuatan yang luar biasa. Firman Tuhan pagi hari ini saya ambil dari Amsal Soleman 20 ayat yang ke-6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Dari ayat ini saya memberikan satu tema di dalam firman Tuhan pagi hari ini adalah tentang dicari orang yang setia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang menyebut, bahkan mengklaim, mengakui dirinya sebagai orang yang baik hati. Merasa diri baik hati, atau mungkin juga murah hati, penuh kasih, dan sebagainya. Tetapi yang membuktikan perkataan dan tindakan sebagai orang yang setia itu ternyata sangat langka. Itulah sebabnya kalau boleh saya katakan kesetiaan itu sangat mahal. Tetapi apa yang dikatakan dalam Amsal? Orang yang setia, siapakah yang dapat menemukannya? Ini artinya masih ada satu tanda tanya. Orang yang setia, siapa yang mendapatkan atau yang menemukannya? Itu artinya sedikit sekali di dunia ini atau saat-saat ini ditemui orang yang setia. Hal yang sering kita temukan justru ketidakkesetiaan, ketidakkejujuran, dan juga kecurangan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar tentang arti dari kesetiaan. Ada 3 arti kesetiaan yang perlu kita dalami dalam ibadah pagi hari ini. Pertama, kesetiaan berbicara tentang teguh berpegang kepada pendirian yang benar. Maksudnya, orang yang setia adalah orang yang tahu kebenaran. Bahkan tidak hanya sekedar tahu kebenaran, tetapi mereka adalah orang-orang yang memegang dengan teguh yang namanya kebenaran. Orang yang seperti ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan,
adalah orang yang tidak mudah dirayu, tidak mudah ditakut-takuti, bahkan tidak mudah tergoyahkan. Dalam Mazmur 119 ayat yang ke-100, di sana dikatakan, aku lebih mengerti daripada orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Dari sini kita melihat satu pernyataan yang sangat indah dari seorang Daud. Ada banyak orang yang merasa dirinya sudah tua, ada banyak pengalaman, ibaratnya sudah banyak makan garam dan asam. Tetapi belum tentu orang-orang yang seperti ini mau berpegang kepada firman Tuhan atau titah-titah Tuhan. Itulah yang diungkapkan oleh Daud. Artinya orang yang setia ini adalah orang yang sungguh-sungguh memegang kebenaran firman Tuhan. Kenapa kita harus memegang kebenaran? Yohanes 17 ayat yang ke-17, salah satu bagian daripada doa Yesus Kristus pada saat itu kepada murid-muridnya. Dia berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Bicara tentang kebenaran, ternyata tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya firman Tuhan. Yesus katakan, kuduskanlah mereka dengan kebenaran karena firman-Mu adalah kebenaran. Di sini kita bisa melihat untuk bisa dapat berpegang teguh di dalam kebenaran, maka kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya, harus mengerti, harus tahu yang namanya apa itu kebenaran. Dan Yesus juga mengatakan lebih jauh kepada murid-muridnya. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 32. Bapak Ibu bisa membaca dengan cermat di sana. Apa yang dikatakan Yesus kepada orang-orang Yahudi yang baru mereka mau percaya kepada Tuhan. Dia katakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu memerdekakan kamu. Merdeka artinya bebas. Jadi murid-murid Tuhan atau orang yang percaya kepada Kristus, orang yang disebut sebagai pengikut-pengikut Kristus, adalah orang yang tahu kebenaran. Dan kebenaran itu punya satu kuasa. Dan kuasa itu adalah membebaskan kita. Dan Kristus itu adalah kebenaran. Jadi mustahil kalau orang percaya atau orang Kristen mengerti kebenaran, tetapi mereka tidak mengalami suatu kebebasan di dalam hidupnya.
bebas dari rasa khawatir, bebas dari rasa takut, bebas dari intimidasi apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Karena Kristus itu adalah kebenaran. Sebab Dia adalah firman itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang ingin tahu kebenaran. Ada banyak manusia ingin mengerti kebenaran. Tetapi Alkitab berkata dengan jelas di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-17. Di sana dikatakan sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Di sini kita bisa mengerti bahwa kebenaran yang sesungguhnya itu hanya oleh karena kasih karunia yang datang oleh Yesus Kristus. Manusia tidak bisa mendapatkan kebenaran dari dirinya sendiri, dari perbuatan-perbuatan apapun yang mereka lakukan. Sebab dasarnya manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Rasul Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Roma bahwa semua manusia telah berbuat dosa. Mereka tidak ada satupun yang benar, yang mencari Tuhan. Nah, karena itu kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau saat ini kita bisa dan percaya kepada Kristus yang adalah kebenaran itu. Dan itu yang harus menjadi pegangan yang sangat penting, sangat mendasar di dalam kehidupan kekristenan ini. Sehingga orang yang tahu kebenaran, mengerti kebenaran, dia tentunya tidak hanya sekedar tahu dan mengerti, tetapi harus melakukan apa itu kebenaran yang mereka sudah peroleh di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kedua, kesetiaan berarti memenuhi tanggung jawab. Orang yang setia memenuhi hal-hal apa yang dijanjikannya, apa yang dia katakan, apa yang dia ucapkan. Hidup yang berarti adalah hidup yang memenuhi tanggung jawab. Jadi orang yang setia kepada Tuhan, ada orang yang ada unsur dalam hidupnya, kehidupan yang belajar bertanggung jawab. Tanggung jawab kita, ada banyak hal yang perlu kita dalami. Kalau kita bicara tentang tanggung jawab, tentu ada banyak yang bisa ketemukan hanya di dalam firman Tuhan. Tanggung jawab kita sebagai orang Kristen itu apa? Tanggung jawab kita sebagai suami apa? Tanggung jawab sebagai seorang istri itu apa? Tanggung jawab sebagai seorang anak kepada orang tua. Semua itu diatur oleh firman Tuhan. Dan saya yakin kesetiaan berarti hidup yang memenuhi tanggung jawab. Yang ketiga, secara ringkas saya akan katakan, kesetiaan artinya bertahan
di tengah-tengah keputusasaan. Kalau kita bicara tentang keputusasaan, hari-hari ini, saat-saat sekarang ini, kita temukan banyak orang yang sudah putus asa. Dan kalau kita mau jujur, kita pun juga sering kali putus asa. Lebih-lebih saat di mana kita alami saat ini. Kita menghadapi begitu banyak persoalan, banyak masalah di masa pandemi COVID-19 ini. Dan itu tidak bisa kita pungkiri. Dan itu terjadi oleh banyak orang, dialami oleh banyak orang. Bahkan tidak hanya sekedar perorangan, dialami oleh banyak negara, bangsa yang ada di dunia ini. Kita bersyukur sampai hari ini pemerintah kita berjuang keras untuk menghadapi situasi yang sulit ini. Dengan bermacam-macam cara. Walaupun di sana sini ada banyak kekurangan. Tetapi sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Karena kita punya pemerintah yang dengan serius menghadapi situasi yang sulit ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahkan ada banyak orang-orang Kristen, bahkan kita sendiri sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pelayan Tuhan, bisa jadi di saat yang sulit ini kita bisa terjadi kejenuhan, terjadi keputusasaan. Namun demikian kita kembali kepada firman Tuhan. Kita temukan jawaban. Bahkan Rasul Paulus sebagai contoh di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-8. Di sana kita melihat pernyataan Paulus yang luar biasa. Salah satu bagian ayat itu mengatakan, dalam segala hal kami ditindas. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan Rasul Paulus ini adalah satu fakta pengalaman hidup di saat Rasul Paulus memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan. Ada banyak tekanan, ada banyak pengalaman-pengalaman pahit yang dialami oleh Paulus. Sampai dikatakan dalam segala hal kami ditindas. Saudara, kalau kita mau jujur, hari-hari ini mungkin kita juga merasa ditindas. Ditindas kesulitan, ditindas masalah ekonomi, ditindas oleh banyaknya masalah, tantangan, dan persoalan. Namun Paulus katakan, namun tidak terjepit. Namun tidak terjepit. Kami putus akal, atau kami putus atau habis akal. Namun tidak putus asa.
Saudaraku, sesuatu yang luar biasa. Mengapa Rasul Paulus bisa berkata seperti itu? Karena Paulus hidup bersama-sama dengan Yesus. Dan Yesus yang dia percayai, Yesus yang dia layani, bukan Yesus yang hanya sekedar teori, tetapi menjadi praktek dalam kehidupannya. Sekiranya hal ini juga menjadi satu contoh dalam kehidupan kita. Jika kita sebagai orang-orang yang percaya sungguh-sungguh memahami kebenaran firman Tuhan, kita akan bisa seperti apa yang dikatakan Paulus. Bahkan sampai Paulus katakan di dalam surat Filipi, segala sesuatu dapat kami tanggung oleh karena Kristus. Bukan oleh karena kepandaiannya, bukan oleh karena kekayaan, bukan oleh karena jabatan, tetapi oleh karena Kristus. Saudara, COVID-19 yang sedang melanda saat ini tidak mengenal apakah dia itu orang kaya atau orang miskin. Apakah ia orang yang punya jabatan atau tidak. Dari situ kita bisa menyadari, mungkin kalau boleh kita ambil, kita bandingkan seperti apa yang dikatakan Paulus. COVID ini seolah-olah menindas, membuat kita terjepit, membuat seseorang habis akal. Namun mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, khususnya jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, kita menjadi orang-orang yang tidak mudah putus asa. Saya yakin saudara mengaminkan kebenaran firman Tuhan ini. Yang lain, kalau kita bicara tentang kesetiaan, seperti yang dikatakan Amsal 20 tadi, siapa yang dapat menemukannya? Karena apa? Karena ternyata kesetiaan itu adalah sifat luhur daripada Allah itu sendiri. Kalau kita mau jujur, tidak ada seorang yang punya kesetiaan yang sejati seperti yang dikatakan oleh Alkitab. Karena ternyata kesetiaan itu adalah sifat luhur dari Allah itu sendiri. Saudara bisa temukan di dalam kitab Perjanjian Lama pesan-pesan Tuhan, pernyataan-pernyataan Tuhan di dalam Perjanjian Lama, khususnya kepada bangsa Israel, kepada umat Tuhan, tentang betapa dalamnya kesetiaan Tuhan terhadap umatnya. Dan kesetiaannya adalah kesetiaan yang tidak perlu diragukannya. Bahkan di dalam Perjanjian Baru juga bisa kita temukan kebenaran firman Tuhan ini. Mengapa Tuhan mencari orang yang setia? Karena kesetiaan itu mahal dan berharga. Nabi Yesaya menulis dalam kitabnya, Yesaya 43 ayat 3 sampai 4. Di sana dikatakan, sebab akulah Tuhan, Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu.
Ayat yang keempat dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di sini menekankan betapa indahnya sifat luhur kesetiaan Allah itu kepada umatnya. Sampai-sampai Allah katakan, engkau berharga di mataku dan mulia. Kalau Tuhan katakan engkau adalah sesuatu yang sangat berharga dan mulia, itu berarti orang yang percaya itu bukan orang yang murahan. Bukan orang-orang yang biasa. Orang-orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Bahkan lebih jauh dikatakan di dalam Mazmur 116 ayat yang ke-15. Daud mengatakan, Daud mendapatkan pewahyuan daripada firman Tuhan. Apa yang dikatakan Daud dalam Mazmur 116 ayat 15 ini? Kita akan lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-116 tadi. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Oh, luar biasa. Saya sangat mengagumi kebenaran firman Tuhan ini. Sampai mati, sampai dipanggil Tuhan, Alkitab mencatat berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara renungkan firman Tuhan dari Mazmur ini. Sampai mati pun, sampai kita dipanggil Tuhan nanti, kematiannya adalah kematian yang berharga di hadapan Tuhan. Kalau kita bicara tentang kematian, ada banyak cara kematian. Hari-hari ini kita bisa menyaksikan dengan mata telanjang kita. Berapa ribu orang mati karena COVID. Tetapi yang jelas, kita tahu sebenarnya bukan karena COVID itu kita mati. Memang kematian ada di tangan Tuhan. Yang saya ingin katakan, Tuhan punya begitu banyak cara tentang kematian. Ada banyak orang mati karena kecelakaan, musibah, gunung meletus, gempa bumi, kecelakaan di laut, di udara. Dan hari-hari ini kita melihat orang mati karena COVID. Tetapi pertanyaannya bukan karena COVID-nya. Yang perlu kita garis bawahi, kita renungkan adalah kita menjadi orang yang dikasihi oleh Tuhan. Apapun itu kematian terjadi dalam diri seseorang, kalau kita menjadi orang yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang menjadikan kita mulia dan berharga di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lebih jauh kita melihat di dalam kitab Amsal Soleman.
Yesaya 32 ayat 3 sampai 4. Di sana disebutkan Tuhan menggambarkan kondisi orang yang setia itu seperti apa. Disebut Tuhan sebagai gunung batu. Sebagai gunung batu. Gunung batu itu adalah gambaran yang menunjukkan tentang stabilitas seseorang. Tidak berubah. Jadi orang yang setia itu adalah orang yang punya stabilitas yang luar biasa. Tidak mudah berubah. Dia bagaikan gunung batu. Walaupun ada angin, dia tetap kokoh berdiri. Tidak bisa pindah dari tempatnya. Satu contoh, kita hidup di daerah ini, di sekeliling kita ada banyak gunung, ada bukit-bukit. Sampai kapanpun gunung itu tetap ada. Tidak akan pernah berubah. Kecuali nanti kalau sudah kiamat. Jadi kesetiaan itu begitu kuat, luar biasa. Tuhan disebut gunung batu, itu merupakan sesuatu hal yang sangat luar biasa. Menunjuk bahwa Dia Allah yang stabilitas, Allah yang konsisten, Allah yang dapat dipercaya. Puji Tuhan, kita bersyukur kita punya Allah yang dapat dipercayai. Apa yang Dia katakan, apa yang Dia sabdakan, ya dan amin. Itu Allah yang setia. Allah yang luar biasa. Karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita renungkan firman Tuhan ini. Jadilah orang yang setia di hadapan Tuhan. Di dalam Timotius di sana dikatakan bahwa kalaupun toh kita tidak setia atau kita mengkhianati Tuhan, kita tinggalkan Tuhan. Seperti Yesus pernah ditinggal oleh para murid-muridnya. Tetapi kesetiaannya Dia tetap permanen. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menjangkal dirinya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, melalui renungan firman Tuhan pagi hari ini, saya menghimbau sebagai seorang hamba Tuhan. Mungkin hari-hari ini saudara tidak bisa beribadah seperti biasanya. Kita nyanyi bersama-sama, memuji bersama-sama, mendengarkan firman Tuhan bersama-sama di dalam bait Allah, di dalam gereja kita. Tetapi karena situasi yang tidak memungkinkan, kita harus beribadah dengan cara yang lain. Beribadah di rumah masing-masing. Berdoa di rumah masing-masing. Dan itu yang dianjurkan oleh pemerintah kita. Sekali-kali pemerintah tidak melarang kita berdoa. Pemerintah tidak melarang kita beribadah. Tetapi caranya kita robah. Kita beribadah di rumah sendiri-sendiri. Oleh karena itu saya himbau kepada sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Di saat sudah beribadah di rumah, lakukanlah dengan benar.
Seperti layaknya saudara beribadah di gereja. Seperti layaknya saudara memuji Tuhan di bait Allah. Jangan saudara beribadah di rumah dengan cara yang tidak benar. Dengan cara yang salah. Karena itu bertentangan dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Itu yang menjadi pesan. Dimanapun Bapak Ibu berada, mungkin sudah mengikuti ibadah secara online, lakukan dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengar firman secara sungguh-sungguh. Saya yakin ketika kita melakukan hal-hal yang seperti ini, saudara adalah diberkati oleh Tuhan. Saudara orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Semoga apa yang menjadi renungan firman Tuhan pagi hari ini, Roh Kudus menerjemahkan lebih jauh dan memeteraikan firman ini di dalam hati kita masing-masing. Haleluya. Amin. Mari kita akan berdoa. Kita akan tundukkan kepala. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Hari ini kami sudah mendengar sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman ini boleh memberkati kami. Khususnya memberkati sidang jemaat-Mu di tempat ini. Dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan, pertolongan Tuhan luar biasa atas kami. Kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan beri kekuatan. Yang hari-hari ini mereka sedang putus asa, sudah jenuh Tuhan. Engkau tolong. Berikan mereka kemampuan. Berikan mereka kekuatan untuk mereka dapat mengatasi semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati semua sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dan kami percaya berkat Allah di dalam Bapa yang ada di surga. Di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudusnya. Kiranya memberkati semua sidang jemaat-Mu di tempat ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri ibadah pagi hari ini dengan doa berkat untuk seluruh sidang jemaat yang mendengarkan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat anugerah dari Bapa yang di surga. Cinta kasih dari anak yang tunggal Yesus Kristus Juru Selamat. Dan persekutuan di dalam kuasa Roh Kudusnya. Kiranya memberkati engkau hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami akhiri ibadah pagi hari ini. Haleluya. Amin. Gak usah cek gereja sebelah, apalagi tanya-tanya siapa yang khotbah. Mending tertanam daripada pindah. Kalau setia semuanya jadi indah. Gak usah cek gereja sebelah.